kadang nggak sadar. Sistem dunia sudah sudah punya sistem alat tukar yang namanya uang. Tiba-tiba kita ditarik mundur kembali uang emas. Yang punya emas itu siapa? Yang punya tambang emas itu IMF sama World Bank. Jadi kalau kembali ke uang emas, yang punya uang emas mereka, kita tetap aja beli emas dari mereka. Mereka lakukan itu karena sistem obligasi dunia sudah tidak bisa menjamin kekuatan negara. Mundur lagi. Orang Arab memang punya emas? Nggak punya. Dia punyanya minyak dan tidak pernah diwujudkan dalam emas, diwujudkan dalam dolar. Lu kayak gini nih coba. Kita ini kan diajak mundur terus. Ketika kaum muslimin sudah ketemu dengan agama-agama yang berbeda, sudah terbiasa, tetap Islam, tetap Nasrani, karena sudah diselesaikan resolusinya. Tiba-tiba kita diajak mundur, masuk gereja, kafir, murtad. Lah lantas bagaimana nasib tukang cleaning service kalau gitu? Kita ini selalu ngajak aja yang mundur aja. Ketika kita bersentuhan dengan orang Korea di mana mereka menawarkan budayanya, tiba-tiba kita bilang dimundurkan lagi, lihat film Korea kafir. Ini kan aneh-aneh aja sebenarnya. Apa sudah nggak punya bahasan? Karena memang mereka sudah tidak punya bahasan, karena apapun disebut bid'ah. Kalau santri bahasannya masih banyak. Bahas akik berhari-hari masih tahan. Mereka mau bahas akik nggak bisa, wong akik dimusyrikkan. Kita masih punya bahasan pon wage kliwon. Wah itu sehari bahas keris. Kan gitu. Loh, kita ini selalu mundur ketika kita berbicara keris ya. Ketika kita berbicara keris kita, tiba-tiba kemudian itu musyrik. Padahal kalau kita berbicara keris sebenarnya kita sedang berbicara tentang ilmu metalurgi dan ilmu pertambangan. Karena Arab alat musiknya adalah terbang terbuat dari kayu dan kulit, Eropa alat musiknya gitar terbuat dari kayu dan tali. Ini mudah, tapi alat musik Nusantara terbuat dari logam. Hanya bangsa yang mampu menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Begitu itu kita mau bahas musyrik ya, kita nggak jadi ahli logam. Akhirnya ahli logam dunia ya tetap aja Yahudi, karena menggunakan simbol bintang David, sementara Nabi Daud adalah raja logam dunia. Makanya ini handphone ya logam ya Yahudi dong. Pesawat logam Yahudi lah, kita ya tempe aja. Loh, ini sudah mulai harus maju ini kaum muslimin. Hari ini kita diajak mundur terus, mundur, maju dikit mundur, maju dikit atret, maju dikit atret. Ketika kaum muslimin mampu membangun relasi sosial antara kematian dan persaudaraan, memberi makan bareng-bareng, undur ke mana musyrik. Apa tuh jadi wong iki? Itu gak ada tuntunannya, itu bara neraka. Loh, ketika ada kematian kita sudah mampu membangun relasi sosial, kumpul bersama, saling mendoakan dalam hidup sosial. Itu tidak boleh, doanya orang hidup pada orang mati tidak sampai. Loh, iki betul saja nih. Yang itu dilakukan oleh ulama dulu sudah diselesaikan, tapi orang baru-baru ini aneh aja. Saya heran, saya pernah di Taiwan ketemu sama ahli pembuatan baterai kering. Itu orang Indonesia, dia termasuk nomor 3 terbaik dunia. Itu nggak mau ngapa-ngapain di sana, masuk ke masjid kemudian manjangin jenggot, lantas dia cingkrangan gitu, terus tiap hari dia ilah. Loh, akhirnya yang punya investasi jangka panjang ya orang Yahudi. Dia bikin lampu, seandainya ini yang bikin kaum muslimin, selagi lampu masih bisa dipakai, orang itu masih dapat pahala. Lah begitu sholat tak, begitu mati dia nggak ada yang nerusin. Ini cara pandang baru. Islam sudah dipersiapkan. Nah, hari ini ketemu semua, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini ketemu sampai ketemu sama orang Afrika, ketemu sama orang Cina, ketemu sama. Seandainya Islam ini tanpa bekal itu, kita pasti akan menjadi orang yang paling pusing. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang gagap. Dan bekal-bekal Islam inilah yang sesungguhnya adalah sesuatu yang memang disiapkan oleh Allah untuk mencetak Islam menjadi agama masa depan, ya'lu wa la yu'la alaih, tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Tapi kita diajak mundur terus dan kita asik sebenarnya.
Ya kan, ketika bakas rembulan kita nggak nyampe, asik kalau bakas celana cingkrang, indah ini, ini segini. Padahal itu kan zaman Rasulullah udah diselesaikan. Kenapa? Itu terjadi karena sahabat keluar dari Madinah, keluar dari Makkah, ketemu sama orang Romawi. Orang Romawi itu sukanya jual jubah. Cuman jubah Romawi itu pakai korset, sehingga kalau dipakai merdidi begini. Ada korsetnya jubah Romawi, terus sisanya panjang, ada yang bawakan. Fenomena baru pakai jubah Romawi menyebabkan Rasulullah bertanya, kok umatku sekarang pada sombong-sombong ketika pakai? Iya ya Rasul, bajunya panjang. Udah potong aja deh. Akhirnya kemudian jubah Romawi dipotong. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, punya saya panjang ya Rasul, nggak apa-apa, wong kamu tidak sombong. Makanya dipotong lah isbal itu. Islam ketemu orang Persia udah selesai. Orang Persia agamanya Majusi, maka kemudian diislamkan sama Sayyidina Ali. Raja Rustum mengambil menantu Sayyidina Husain. Orang Majusi menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang Persia punya Manaro. Seluruh dunia Islam lihat Manaro kok bagus, maka pengen bangun Manaro. Sampai hari ini di Surabaya disebut menara. Itu kan dari Yahudi, dari Majusi. Ini gini, coba kita ini kadang ya tarik mundur terus dan seneng dan hobi. Tiba-tiba bahas lagi khilafah, ya tawur dul. Wong itu produk gagal di Filistin, kok gimana kamu? Nah, percepatan bangsa seperti ini sekarang membuat anak-anak milenial bisa menjadi apa saja. Orang Indonesia bisa menjadi lebih Cina daripada Cina. Orang Indonesia bisa menjadi lebih Eropa dari Eropa, bisa makan spaghetti, bisa makan apa. Tapi anak milenial satu yang harus kamu ingat, kamu tidak bisa menjadi Amerika. Walaupun kamu lebih Amerika dari Amerika, ketika kamu masuk ke Amerika kamu ditanya pasportmu mana. Maka batas milenial semua anak manusia sekarang adalah batas bangsa. Batasnya bangsa. Sudah, kamu nanti walaupun dapat beasiswa dari Inggris, kamu tetap ngurus kependudukan bahwa kamu pasportmu paspor Indonesia. Itu gak bisa lepas sekarang. Makanya kamu berpandangan seperti orang Amerika silakan, tapi jangan lupa kamu bangsamu Indonesia, karena batas dunia terakhir ini kebangsaan. Maka sudah dipersiapkan oleh Rasulullah membangun sebuah bangsa. Lah para wali, para ulama bangun bangsa. Makanya ketika raja dan hamba tidak bisa Islam masuk, bangun sistem baru namanya musyarakah yang dikenal dengan masyarakat. Itu cara Islam, bahasa Arab itu. Ketika raja dan hamba nggak mungkin terkoordinasi dengan baik. Wong raja itu mutlak, hamba nggak punya kedudukan apa-apa, maka dipersatukan dalam leburan baru bahwa manusia saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian hilangnya raja hamba dilebur dalam bahasa yang sangat sederhana, menggunakan bahasa Rasulullah disebut ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Untuk apa? Karena ini puluhan bangsa, tidak boleh lagi saling mengkafirkan. Kalau kafir itu menyerang, kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Dan di sini sudah ra'iyah atau rakyat, maka jangan dikafirkanlah lagi. Maka kiai-kiai sepuh nggak ada yang mudah mengkafirkan orang karena sudah ro'iyah atau rakyat. Ro'iyah kalau ngumpul membicarakan nasibnya, wasyawirhum fil amri, maka lahir konsep besar namanya musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, lahir konsep besar namanya majelis. Cuman yang bangun konsep itu dulu para wali. Masuk ke Sumatera, masuk kemana para wali, maka kemudian ketika Belanda pergi, konsep besar teritorinya disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan wilayah. Dan bahasa ra'iyah, bahasa musyarakah, bahasa majelis, bahasa wilayah adalah bahasa yang resmi tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Loh ini, jadi kalau mau cari negara paling Islam di dunia, cari ke Indonesia.